Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Kita bertemu kembali dalam dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Batam. Dan seperti biasa pemirsa, kita akan menghadirkan narasumber-narasumber terpercaya kita. Dan kali ini kita akan membahas satu tema menarik mengenai inovasi rasa. Salah satunya inovasi dari teh tarik melawak, di mana dari minuman tradisional diubah menjadi minuman yang lebih kekinian dan dikenal oleh masyarakat Batam dan Indonesia. Dan untuk itu bersama saya saat ini telah hadir seperti biasa pemirsa yang selalu menemani kita di dialog khusus kita bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Yang pertama ada Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, yaitu Bapak Henry Arulan. Terus saya ingin sapa beliau, Pak. Sapa sedikit bisa dulu, Pak. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henry Arulan, Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Pada kesempatan hari ini kita masih bersama Batam TV dalam rangka talkshow yang berhubungan dengan berbagai macam kegiatan, berbagai macam tenan kami, yaitu pelaku usaha. Dan pada kesempatan hari ini kami berada di Melawah Teh dan Kopi Batam Center. Kami berharap ya semoga para pemirsa Batam TV pada kesempatan sore hari ini tetap dalam keadaan sehat semua kita dan dapat melaksanakan tugas keseharian. Amin. Dan nanti kita akan berbincang mengenai inovasi-inovasi seperti yang boleh lakukan ya, Pak ya. Baik, terima kasih Pak Hendy. Selanjutnya ada Nurlela atau yang biasa disapa Kaela, yang merupakan owner dari Teh Tarik Melawak, Teh Tarik Belakang Padang. Silakan Bu, disapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih dan saya ucapkan selamat datang ke tempat usaha kami di Melawah Teh dan Kopi, dan terima kasih kepada Pak Kepala Dinas UMKM Pak Henry Arulan dan Batam TV kesediaannya untuk mengkondisikan kami sehingga bisa menginformasikan usaha kami ke masyarakat dan secara nasional maupun internasional nantinya. Terima kasih. Terima kasih juga untuk waktunya hari ini, Bu. Ya. Nah, sesuai tema kita hari ini mengenai inovasi rasa tarik melawak, ini dari minuman tradisional ke minuman kekinian. Mungkin saya ke Kaela dulu lah. Ya. Kaela, bisa ceritakan sedikit gimana sejarah adanya melawak teh tarik Belakang Padang ini. Ini dari namanya sendiri, melawak itu apa gitu ya? Nah, melawak itu ya Pak, bahasa Melayu ya Pak ya. Jadi bisa Melayu ya. Melayu itu kan bisa berarti melawe, mengajak gitu. Nah, kebetulan kita di makanan dan minuman, jadi secara deskripsinya itu mengajak makan dan minum, melawe, mempelawa begitu kan. Oh, mempelawa. Iya. Kalau kita bilang gitu. Jadi itu karena kan saya kan dari Belakang Padang gitu ya, jadi putri daerah juga. Jadi itu asli Belakang Padang? Iya, Kepri juga. Jadi Melawah tuh ada satu pulau juga kecil di Belakang Padang, jadi tempat main kita. Jadi saya terinspirasi mengkait-kaitkan semua sehingga jadi usaha dan branding kan gitu. Kemudian kenapa Melawah? Ya memang karena tadi saya di Belakang Padang. Kenapa teh tarik begitu ya? Kenapa kan saya terinspirasi karena saya sudah pindah ke Batam dan bekerja. Kalau pengen minum teh tarik, kenapa harus ke Belakang Padang gitu kan ya Pak ya? Kenapa identik dengan Belakang Padang kalau teh tarik? Gitu? Iya, dan kita selalu ngomong Belakang Padang gitu kan, ada teh tarik. Dan memang minuman kita dari kecil juga, saya suka teh sama teh susu gitu. Jadi saya terinspirasi, saya coba bikin lebih lain daripada yang ada. Kita racik sendiri ya Pak, 3 bulan itu kita cari rasanya.
Tapi kalau bicara tentang teh tarik, Bu Ella sendiri setuju kalau teh tarik ini aslinya memang dari belakang Padang nih gitu? Sebetulnya enggak juga ya. Enggak juga, Iya. tapi mungkin lebih akrab di sana. Karena kita kan, karena kan kita kan keseharian Melayu, makanya sekarang itu sudah berjalan beberapa tahun, saya tagline-nya saya ganti. Kenapa? Enggak belakang Padang, saya kasih nama teh tarik negeri serumpun. Negeri serumpun. Iya, sebetulnya kan teh tarik ini kan budayanya serumpun ya, ada Singapura betul ya kan ya Pak ya, betul, Singapura, ada Malaysia juga. Jadi kemudian tamu-tamu secara nasional tuh teh tarik tuh di mana gitu belakang Padang. Jadi saya coba buka di Batam, kecil dulu Pak, masih botol-botol dan itu by order aja gitu. Kebetulan teman-teman juga support. Sehingga kita menambah kuantiti produk dan ada makanan pendampingnya. Baik, kalau untuk dibuka secara resmi itu sejak kapan? Dari tahun berapa misalnya? Pasca Covid ya, 2020 sampai 21 terakhir kayaknya, 2020 akhir. Dan itu pertama buka di sini atau? Di Batam, di Batam. Jadi saya masih bikin di rumah, kemudian online. Kemudian by order aja itu. Kita bikin 100 botol, 200 botol, ternyata peminatnya banyak gitu ya, lumayan lah. Ada teman-teman juga yang suka dan apalagi udah dibotolin gitu. Kemudian ada juga bisa dipanasin kan, jadi mereka senang. Nah, mulainya dari situ, dari rumahan gitu ya. Tapi untuk jadi seperti sekarang besar, jadi restoran kalau kita bilang ini melawat teh tarik. Ini sejak kapan? Pasca Covid kan sudah boleh nih jualan, jadi saya pelan-pelan iseng saya sewa ruko. Awalnya mungkin ada teman juga yang sewanya murah gitu, kita kan nggak ada dana yang besar gitu ya, masih usaha kecil gitu kan ya, dengan sewa 1 bulan 2,5 aja Pak, 2,1 juta. Jadi kan biasa ruko per tahun kita per bulan, jadi kita coba buka minum karena tantangan saya itu kok nggak ada yang panas gitu kan. Nah ya kan, kan kita botol, kenapa nggak ada yang panas? Kak Ella, coba lo yang panas bikin. Nah akhirnya kita bikin yang panas, kita masak kayak kopi tiam ya, dan ada makanan pendampingnya. Itu yang panas di kemasan juga? Enggak, di kemasan, tapi kan dia harus dibikin ya. Kalau yang panas ya minum di sinilah, ke Melawate dan Kopi datang. Saya ke Pak Henry. Pak Henry, gimana Pak melihat inovasi yang dilakukan oleh Kak Ella ini kan kalau kita tahu teh tarik kan dari minuman tradisional, tapi sekarang sudah menjamur di Batam, malah lebih terkenal di Batam. Ini mungkin saingan-saingan dengan produk lain, misalnya kopi yang sekarang lagi marak di Kota Batam, ini teh tarik yang berasal dari minuman tradisional yang sudah akrab di wilayah serumpun ya Pak. Baik, terima kasih. Seperti apa disampaikan oleh Kak Ella tadi, saya sebut Kak Ella aja lah ya. Nama panggung memang teh tarik ini, apa yang disampaikan Kak Ella tadi betul, berasal dari Melayu serumpun. Jadi di Asia Tenggara ini dikenal teh tarik itu Singapura, Malaysia, Indonesia. Dan Indonesia itu pun di bagian Sumatera aja ini, bagian Riau, Kepri, kemudian di daerah Sumatera sampai ke Aceh lah. Yang kalau saya baca-baca memang teh tarik ini asalnya dari India kalau tak salah lah ya. Berarti ada pengaruh asalnya India dari juga. sana, ada pengaruh juga. Ya memang kita kenal dari kecil-kecil kemarin, ini sebenarnya teh tarik ini teh susu ini. Teh susu. Ya, teh susu. Tapi teh susu kalau pada saat kita masih kecil kemarin kan sistemnya teh susu diaduk ya. Nah, sekarang teh tarik ini ya ditarik. Jadi artinya memang campuran antara teh dengan susu itu ditarik antar gelas ke gelas ya. Ini menciptakan cita rasa yang berbeda. Karena dia berbuih nanti itu kan. Jadi lebih lembut dan halus. Bercerita masalah inovasi ya memang kita, dan pada kesempatan hari ini saya sampaikan juga bahwasanya ya pelaku usaha ini memang harus memiliki jiwa entrepreneur dan entrepreneurship, ya kan? Entrepreneur ini adalah seseorang inovator. Jadi dia yang menciptakan inovasi daripada kuliner ini. Jadi kalaupun minuman mungkin ada beberapa varian, tapi ya memang ini harus dinikmati dan dirasakan dulu.
Jadi sepertinya seperti itu. Seperti Kak Ella sampaikan tadi, ini 3 bulan nih. 3 bulan ya. Beliau mencari rasa teh tarik. Ya, R&D. Ya, itulah artinya kita harus terus berinovasi, menciptakan varian-varian baru. Tadi saya lihat ada juga teh tarik green tea, entah apa namanya tuh ya. Tapi yang jelas mungkin green Teh tea. hijau ya Pak. Ya, itu saya sampaikan harus memiliki jiwa entrepreneur. Kemudian berhubungan dengan entrepreneurship ini, bagaimana cara daripada pelaku usaha ini menciptakan inovasi-inovasi baru. Jadi jiwa ini harus dimiliki. Jadi artinya kita tidak menjual produk ya itu saja. Seperti minuman ini ya banyak turunannya, banyak variannya. Ya. Jadi itu yang perlu kami sampaikan kepada para pelaku usaha di Kota Batam, tidak hanya Melawai, Kaela yang miliki, tetapi juga para pelaku usaha yang lainnya. Karena saya di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, tentunya tupoksi kami adalah membina para pelaku usaha. Yang namanya kita, yang namanya manusia ini kadang-kadang mau menikmati kuliner ini, ada yang spesial, ada yang aneh, ada yang lain. Ini yang membuat kita jadi penasaran. Di hasil daripada inovasi-inovasi para entrepreneur dan entrepreneurship ini. Ya mudah-mudahan ya kita berharap Melawai ini terus berkembang. Saya tahu Melawai ini yang pertama saya tahu itu yang ada di Bengkong. Oh iya. Iya, ada di Bengkong. Padahal duluan ini. Iya, padahal duluan Melawai yang di KDA ini, ya. Dan saya pernah juga beberapa kali ada pertemuan di sini dengan rekanan juga lah. Oh iya. Ya, di tempat Melawai ini. Saya tak tahu pada saat itu siapa yang punya. Rupanya ya rekan kita juga. Nih, beliau Kaela ini merupakan ASN ya. Ya, ISOR. PNS. Ya, Pak, ya, ini yang diharapkan oleh pimpinan kita. Jadi pegawai negeri itu ya tidak harus semata-mata bekerja sebagai pegawai, harus berinovasi juga dalam rangka meningkatkan ekonomi keluarga. Ya. Tapi dalam artian ya tak boleh meninggalkan tugas keseharian kita sebagai PNS. Ya, seperti ini sudah memiliki banyak karyawan kalau saya lihat. Ya, ini dalam rangka membuka lapangan kerja juga. Membuka lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Batam. Dan ini juga bagian daripada mendorong dan membantu pemerintah Kota Batam meningkatkan ekonomi masyarakat. Baik. Saya rasa demikian dulu. Baik, saya ke Pak Kaela lagi. Kaela, mungkin apa tantangan terbesar dari Kaela sendiri untuk meyakinkan ini teh tarik belakang Padang Melawai ini diterima oleh masyarakat Batam? Ya. Mungkin ada cerita jatuh bangunnya seperti apa? Ya, jatuh bangun. Ya. Awalnya kan saya mengamati kuliner ini kan di belakang Padang besar tumbuh lah ya, tumbuh semakin begitu. Kemudian saya coba buka di Batam, alhamdulillah diterima. Kenapa? Karena kita memperkuat produk minuman ini dengan kuliner tradisional seperti makanan Melayu ya Pak, ada nasi kuningnya, ada nasi lemak, ada lontong, itu memperkuat. Nah ternyata di situ punya pangsa tersendiri itu loh. Ya, jadi minuman punya pangsa berbeda, kemudian kulinernya juga punya pangsa yang berbeda, jadi saling melengkapi. Nah, kemudian itu jalan, alhamdulillah kita diterima dengan senang hati gitu ya, dengan alhamdulillah cepat begitu ya. 1 bulan 3 bulan sambutan masyarakat cobain kuliner kita sangat menikmati gitu. Kemudian saya berpikir nih, kenapa ini kan dikenal dengan tradisional, produk yang marketnya itu di atas mungkin 40-30 ke atas ya. Jadi saya berpikir gimana ini supaya diterima oleh Gen Z gitu semua umur gitu ya, jadi kekinian gitu. Jadi akhirnya kan saya coba ini Pak, di packaging ke botol, kemudian di take away dengan kotak kemasan. Nah kemudian untuk umur yang di bawah kayak anak-anak baru tumbuh gitu, saya ada varian es krimnya Pak. Jadi saya klaim memang teh tarik es krim itu kita yang pertama gitu di Batam Pak, dan itu peminatnya anak-anak juga luar biasa. Tapi suka inovasinya gitu. Lebih di packaging ya? Iya, di packaging. Yang kekinian kali ya. Gimana Pak melihat Pak packaging dari Melawai ini Pak? Kalau dari dinas penilaian. Baik, kita lihat memang kemasan yang disiapkan oleh Melawai ini cukup inovatif.
Dalam artian memang, ya yang namanya ini restoran ya, atau kita kenal dengan rumah makan lah artinya itu ya. Jadi memang selain masyarakat Kota Batam dapat menikmati teh tariknya di tempat, tetapi juga bisa sebagai oleh-oleh nih. Sebagai oleh-oleh, karena kalau kita lihat ini packagingnya ini lumayan estetik dari 5 pieces di dalamnya. 5 pieces. Ada 6 pieces di dalamnya dengan ukuran kecil, lumayan untuk oleh-oleh, dan ini juga menjadi mungkin inovasi atau ikon daripada Melawah, teh tarik negeri Serumpun. Dan ini bagian daripada inovasi-inovasi yang dapat dibawa ke rumah, dan ini bagian daripada marketing yang baik kalau menurut saya. Ya, cara pemasaran yang baik supaya tertarik daripada masyarakat untuk menikmati, selain daripada di tempat juga bisa dibawa pulang ataupun untuk oleh-oleh. Nah, kalau dari KLA juga, dari teh tarik yang khas Belakang Padang nih, maksudnya kita bilang ini teh tarik original lah ya. Sekarang sudah dikembangkan, mungkin ada varian lain atau seperti apa? Ya, tadi ada kita tambah es krim ya dengan topping, kemudian kita juga ada varian tambah cincau, juga ada jahe. Nah, jahe itu juga disukain tuh. Teh tarik jahe gitu kan. Mungkin ada kalau tambah, lagi musim dingin atau hujan itu lebih enak ya. Dan panas gitu kan, ada juga. Kemudian nanti kita tetap terus berinovasi ya Pak ya. Mungkin nanti ditambah dengan ada boba gitu, boleh kan ya Pak ya? Teh tarik boba gitu kan. Itu kita mengikutin permintaan pasar juga. Tapi sekarang pasarnya sudah di semua kalangan, dari anak-anak, dewasa sampai yang usia lanjut juga disesuaikan juga. Iya, misalnya kita pengen memenuhi semua permintaan, mudah-mudahan mampu ya, dan semua kalangan bisa menikmati teh tarik Melawah. Baik, KLA dan Pak Endi, kita tahan dulu bincang-bincang kita terkait inovasi rasa teh tarik Melawah, produk dari tradisional diubah menjadi produk yang lebih kekinian. Pemirsa jangan kemana-mana, karena Dialog Khusus akan kembali setelah yang satu ini. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog Khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expos Kepri,
Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Sri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour, Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Key Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan, dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya, pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Masih mengenai inovasi rasa teh tarik melawah dari tradisional menuju kekinian, dan kita masih berbincang sama Kak Ella dan juga Pak Henry. Mungkin saya lanjutkan ke Pak Henry dulu. Pak Henry, dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam sendiri, Pak, ini ada nggak program-program khusus untuk meningkatkan inovasi dari para pelaku UMKM yang ada di Kota Batam, Pak? Baik, terima kasih. Kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini di tahun 2024 ini kita melaksanakan berbagai macam program-program kegiatan diklat yang kita laksanakan. Seperti yang telah saya sampaikan, isu untuk kegiatan peningkatan bagi pelaku usaha untuk meningkatkan jiwa entrepreneur dan juga terkait dengan branding produk. Ini sering kita laksanakan, dan besok saya sampaikan, besok juga kita melaksanakan kegiatan diklat ini, yaitu terkait dengan entrepreneurship dan branding produk. Dan ini merupakan bagian yang kami lakukan dalam meningkatkan jiwa entrepreneur bagi pelaku usaha. Seperti saya sampaikan tadi, bahwasanya pelaku usaha ini harus memiliki jiwa entrepreneur. Kalau tidak, mereka akan melakukan hasil produknya itu ke itu saja. Jadi memang kita mendatangkan narasumber yang berkompeten lah. Itu dari perguruan tinggi dan juga dari kita sendiri. Kita kebetulan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini ada UPT PLUT, Pusat Layanan Usaha Terpadu, dan di sana ada tenaga-tenaga ahlinya yang bisa memberikan informasi terkait dengan apa saja yang berhubungan dengan pelaku usaha ini, termasuk jiwa entrepreneur, meningkatkan jiwa entrepreneur tersebut. Dan ini kami lakukan dalam rangka meningkatkan daya jual lah, ya, meningkatkan hasil penjualannya di dalam mereka melakukan usaha. Tentunya jiwa entrepreneurnya muncul dan terjadilah inovasi-inovasi di dalam produknya. Dan ini kami lakukan sudah angkatan ke-6 besoknya. Jadi kami mengundang pelaku usaha yang ada di Kota Batam, tapi memang tentunya tidak semua pelaku usaha dapat kami undang. Karena kita ketahui catatan dari BPS itu pelaku usaha yang ada di Kota Batam ini mencapai 75.000
Banyak. Sementara 75.000 pelaku usaha yang ada di Kota Batam. Yang menjadi binaan kita itu udah hampir 1.400. 1.400. Itu menjadi binaan Dinas Koperasi Usaha Mikro, belum binaan Dinas Pariwisata. Itu ekonomi kreatif. Belum lagi dari Perindak, belum lagi dari Dinas Perikanan. Jadi di kita saja itu hampir 1.400, dan kita melaksanakan kegiatan diklat itu semampunya satu angkatan itu hanya 100-an orang. Jadi memang iya, jadi memang masih banyak pelaku usaha yang belum dapat kami undang. Tentunya pelaku usaha yang menjadi binaan. Makanya kami di Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terus melakukan kegiatan roadshow ke 12 kecamatan. Di sana kami turun ke lapangan, jemput bola, kami mendata para pelaku usaha. Ayo jadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kesempatan diklat ini terbuka bagi mereka yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Ini yang kami lakukan dalam meningkatkan UMKM terus berkembang, dan kita berharapkan UMKM naik kelas tentunya. Naik kelas. Iya. Nah, kalau dari KLA sendiri, mungkin diklat atau pelatihan apa aja yang sudah diikutin? Saya selalu koordinasi sama teman-teman dari UMKM. Ada juga yang ngikutin yang dilakukan oleh program Dinas Koperasi. Kemudian saya juga untuk pengembangan usaha ikut juga ada pelatihan-pelatihan yang mandiri begitu kan, seperti marketing, digital marketing. Kemudian pemberdayaan sumber daya manusia usaha kita gitu. Selalu ada juga yang ikut sendiri. Nah, tapi kan kalau saya lihat dari produk-produk dari Melawai itu kan ada yang dalam kemasan juga ya. Ya. Ini mungkin pemasarannya juga sudah sampai di luar Kota Batam atau di luar kota gitu. Mungkin ada tantangan sendiri dari menjual produk minuman kemasan seperti ini gitu. Ya, tetap ada tantangan ya Pak ya. Sekarang kan kita masih terbatas nih, kita masih di Kota Batam aja. Jadi masih produk dalam showcase dingin gitu kan. Kemudian yang panas juga ada kita bikinkan. Nah, tantangannya itu kita tetap harus dikomunikasikan bahwa produk ini belum tahan lama gitu. Masih dalam 8 jam suhu ruang sampai 12 jam. Jadi tantangan buat usaha saya sendiri itu bagaimana ini produk bisa tahan lama, mungkin minimal 6 bulan. Artinya ini belum pakai bahan pengawet ya Bu? Oh enggak, kita nggak pakai bahan pengawet Pak. Begitu. Ini kalau yang baru apa Bu? Oh ini kan kita nambahin juga ada infus water. Nah ini juga minuman herbal, jadi dari rempah dan juga untuk menambah di detox ya, daya tahan tubuh juga, untuk detox tubuh juga. Infus water, biasa mungkin pada udah tahu apa infus water, dan kita resepnya juga kita ngikutin pakar herbal ya, seperti Dr. Jaidul Akbar ya gitu ya, kita ngikutin itu. Baik, terus berinovasi KLA ini ya? Ya, insya Allah. Nah kalau untuk melawat teh dan kopi teh tarik belakang Padang ini sekarang restorannya di mana aja? Kalau di Batam? Kalau di Batam kita ada di Batam Center Pak, kemudian yang di Bengkong yang Bapak sudah ke sana juga. Nah kemudian kita mau ekspansi ke beberapa tempat, tapi tentu butuh support. Kalau mungkin sendiri saya mungkin belum kuat ya, karena kan untuk ke ekspansi ke luar daerah tuh sudah ada yang mau franchise gitu kan Pak. Kemudian mau investasi, bagaimana caranya. Nah, tapi kita masih memperkuat dulu yang best di Batam. Saya di Pekanbaru atau di daerah lain itu ada aja sih tawaran ya, tapi kita mungkin butuh bantuan pembinaan oleh UMKM bagaimana supaya bisa menghadapin ekspansi keluar Nusantara nasional ataupun nanti internasional ya Pak ya. Mungkin gimana dukungan regulasi lah dari dinas ya, untuk mengembangkan usaha ini dari Kota Batam mungkin bisa ke Malaysia, Singapura atau ke kota lain Pak. Mungkin ada program sini dari dinas Pak. Gimana? Baik. Memang pada kesempatan ini kami sampaikan sekarang kita melakukan pembinaan itu terkait dengan para pelaku usaha yang ada di Kota Batam dulu lah.
Ya kan, berbagai macam kegiatan kita laksanakan seperti saya sampaikan tadi, berbagai macam diklat, kemudian kita jemput bola ke lapangan misalkan. Saya ingin menyampaikan begini, ya memang seperti Melawa ini merupakan suatu tempat ya, artinya itu dia memiliki tempat di mana orang bisa menikmati kuliner dan khusus teh tariknya yang menjadi perhatian masyarakat Batam ya. Dan di Batam ini kalau saya lihat itu jumlah penduduknya itu kan hampir 1.200.000, 1.300.000. Ya, kita lihatlah di mana-mana tersebar kafe-kafe ataupun restoran-restoran yang menawarkan berbagai macam jenis minuman, terutama kopi ini menjadi tren sekarang ini. Saya rasa 50% lebih masyarakat Batam ini penikmat kopi, saya rasa lah kalau kita lihat ya. Dan ini merupakan kesempatan bagi pelaku usaha ataupun kafe seperti Melawa Teh dan Kopi ini untuk mengembangkan usahanya. Tadi telah disampaikan Kak Ella bahwasanya ada di Bengkong dan ada di KDA Batam Center. Ya nanti yang berhubungan dengan mungkin ekspansi keluar ya bisa aja, ya kan? Itu yang pertama. Kita nanti tentunya akan berusaha bagaimana mencari celah. Contoh, kami telah ditawari oleh pengusaha dari Malaysia itu untuk menempatkan hasil produk kita di mall, tempatnya gitu, di Angsana. Di Angsana. Ya, mereka punya mall buka itu produk UMKM ditempatkan di sana dan kita ditawari untuk memasukkan barang-barang pelaku usaha kita yang ada di Kota Batam itu di Johor. Tetapi memang kita melihat kemungkinannya ini berhubungan dengan regulasi keluar masuknya barang ke Johor. Ini kalau kita ke luar negeri. Tetapi kalau mungkin di dalam negeri tapi di luar Batam, ya ini bisa saja tinggal ya mungkin bisnis matching lah antara pelaku usaha yang ada di Kota Batam seperti Kak Ella dengan pelaku usaha yang ada di Pekanbaru misalkan. Dan ini kita akan terus lakukan berbagai macam kegiatan. Seperti beberapa bulan yang lalu kita melaksanakan kegiatan bazar itu di Nagoya Hill. Dan di sana terjadi business matching antara pelaku usaha kita yang di Batam dan pelaku usaha kita yang ada di luar. Karena yang ikut pameran itu dari berbagai macam daerah, dari Surabaya, dari Jogja, malah dari Papua juga ada. Papua juga ikut ya, Pak, Papua juga ada. Ya mungkin seperti teh tarik ini, ya mungkin kalau kebetulan ketemu sama pelaku usaha di Papua bisa saja nanti mungkin Kak Ella ini bisa menindaklanjutilah usahanya, ya mungkin bagaimana buka cabang seperti apa nanti ini tergantung daripada perjanjian bisnisnya, ya kan? Dan kami selalu melakukan itu. Jadi peluangnya selalu ada. Peluangnya selalu ada. Tetapi seperti apa yang disampaikan oleh Kak Ella tadi, ya hitung-hitungan lah nanti terkait dengan ini kan resep daripada teh tarik Melawa ini merupakan resep tersendiri ini. Bagaimana nanti kalau buka cabang nanti ya mungkin kerjasama ini mereka juga harus memiliki resep yang sama kan. Dan ini perjanjian antara Kak Ella dengan pelaku usaha di luar. Ini kami rasa peluang-peluang itu ada saja. Cuman memang seperti disampaikan Kak Ella tadi, ya paling tidak di Kota Batam sendiri saja masih banyak yang bisa Kak Ella lakukan inovasi-inovasi baru yang berhubungan dengan keaslian teh tarik hasil racikan dari Melawa tadi bisa kita kembangkan. Baik. Ya. Nah, saya ke Kak Ella. Kalau tadi kan kita tahu teh tarik ini kan racikan sendiri. Tapi di Melawa sendiri selain produk teh yang dijual, mungkin ada kopi atau untuk makanannya yang best seller apa aja nih gitu ya? Iya, kita ada kopi juga. Kopi, kemudian kita kuliner makanannya juga. Dan ini potensial kita ya, spesialis kita juga di makanan. Karena apa? Karena dulunya kita kan jualan
ibu saya ya jualan makanan tradisional seperti nasi lemak, lontong, mungkin sudah puluhan tahun ya Pak ya. Jadi kan sudah lama banget. Jadi saya melanjutkan dan itu memang spesialis kita jadinya dan dipadukan dengan teh tarik ini. Nah kalau di Melawai sendiri ini khusus makanan, ini khasnya mungkin masakan Melayu atau ini Nusantara atau seperti apa? Melayu kita, Melayu dan satu sisi gini saya juga sama teman-teman pariwisata itu ya Pak, ini salah satu permintaan yang kuat juga karena Batam kan multikultural, jadi banyak makanan negara lain yang sudah mulai tumbuh kembang dan saya juga memperkuat kuliner tradisional tetap bertahan di Kota Batam. Karena apa? Karena wisatawan itu meminta itu kuliner buat paket wisata, buat tamu-tamu mereka itu mereka mau cari ciri khas Batam tuh apa, makanannya apa. Jadi sehingga karena permintaan pasar juga kami menciptakan di Melawai itu ada kuliner Melayu. Jadi paket buat wisatawan memang khas Melayu, asam pedas, sotong masak hitam, seperti ada cendol juga, dan itu kita paketkan buat wisatawan sehingga tamu-tamu grup travel yang inbound ke Batam itu dapat menikmatin kuliner khas tradisional Kota Batam, Kepulauan Riau. Mungkin tamu-tamu dari luar pasti nyari masakan lokal atau minuman lokal yang khas gitu Pak ya. Dan itu permintaannya lumayan tinggi Pak, dan sementara yang menyiapkan juga masih tidak terlalu ada sih beberapa, cuman kita tergantung bagaimana kita memasarkan ya Pak ya. Jadi bagaimana menciptakan minat travel atau wisatawan tetap datang ke restoran kita. Tapi kalau dari Kaila sendiri, gimana nih menghadapi persaingan? Mungkin kan banyak di Batam sendiri produk-produk sejenis tertarik gitu. Gimana? Tetap inovasi yang tadi Pak Kadi sampaikan. Tetap nih, ini sekarang tumbuh nih pada tahun 2024 akhir tahun mau akhir tahun ini kan. Saya melihat tuh, saya kan selalu memantau bagaimana perkembangan kuliner yang saya sedang jalankan. Tentu ada persaingan, tentu ada tantangan, tentu ada ini tumbuh, ada yang hampir sama atau ada lagi seperti kok sama aja rasanya, mirip-mirip ya begitu ya. Jadi saya tetap berinovasi, kemudian apalagi tetap mikir terus Pak, karena kan kita kan melakukan bagaimana supaya kita juga punya karyawan kan, supaya biar selalu pertumbuhannya itu stabil, omsetnya juga stabil. Jadi memang harus berinovasi terus tuh kata Pak Kadis tuh. Memang itu salah satu yang kita harus jaga. Bagaimana teh tarik mungkin juga kadang kan pengen varian yang lain, walaupun ada penikmat teh tarik ya, kemudian ada sesekali deh pengen yang mana, dan saya pikir apa gitu, mungkin nanti, tapi kita mau coklat nanti, coklat tarik mungkin ya nanti ya Pak ya. Coklat kita lagi coba cari varian yang kuat, yang mungkin yang premium, nanti kita launching insya Allah, tapi saya mesti inovasi dulu, masih R&D dulu gitu kan. Mesti cobain resep yang mana yang masuk begitu, yang punya rasa yang lebih enak insya Allah, kemudian lebih yang bisa diterima. Tetap harus ada inovasi. Baik Pak, saya ke Pak Endi Pak. Dalam hal inovasi, para pelaku UMKM mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan Pak. Terutama ini dari produk lokal mau dikembangkan menjadi produk yang lebih kenyang, dan ini bersaing dengan produk-produk dari luar dan juga dari kota-kota lain seperti apa Pak? Baik, saya ingin sampaikan bahwasanya saat ini Batam sedang gencar-gencarnya meningkatkan kualitas infrastruktur ya di Kota Batam. Dan kalau kita lihat dari tahun ke tahun itu para investor ataupun mungkin wisatawan datang ke Batam ini semakin hari itu semakin meningkat. Dan ini merupakan kesempatan bagi kita untuk menyediakan apa kira-kira yang dapat dinikmati oleh para wisatawan ke Kota Batam. Ya kan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang berhubungan dengan berbagai macam inovasi yang dilaksanakan oleh pelaku usaha, dan ini sudah menjadi suatu persyaratan bagi pelaku usaha. Jadi tidak bisa hanya itu ke itu saja. Kemudian berikut yang berhubungan dengan lokal tadi ya, kuliner lokal.
ini merupakan bagian daripada cara kita mempertahankan ciri khas kemelayuan kita. Melestarikan juga. Melestarikan budaya yang di dalam itu terdiri dari berbagai macam. Kalau budaya seni dan kemudian budaya yang berhubungan dengan kuliner. Ya, kita dari kecil itu sering menikmati yang dimasak oleh orang tua kita, mama kita pada saat itu, dan sekarang ini agak sulit kita menemukannya. Sulit kita menemukan. Ada rasa rindu tersendiri mungkin ya. Sementara seperti disampaikan Kak Ella tadi, kita ini negara serumpun dekat dengan Johor, dekat dengan Singapura, dan mereka itu hampir sama makanannya dengan kita. Dan kita lihat setiap Sabtu Minggu itu wisatawan banyak ke Batam, itu mayoritas dari Malaysia dan Singapura. Mereka menikmati kuliner di Kota Batam, dan ini harus kita persiapkan. Ya, seperti disampaikan Kak Ella tadi, ya makanan-makanan kita dulu seperti asam pedas, kemudian sotong masak hitam, dan ini makanan beratnya. Tapi makanan ringannya seperti gado-gado. Ya, tak tahu saya gado-gado ini dari mana asalnya. Rata aja. Ya, kemudian nasi lemak ya Pak. Ya, nasi lemak, nasi kuning. Dan ini merupakan bagian yang dicari oleh para pendatang yang di Kota Batam, apalagi kita mayoritas orang Melayu, dan saya sendiri sering mencari itu di mana ini ada nasi lemak yang enak, ini di mana ini ada nasi kuning yang enak, dan kami berharap itu merupakan ciri khas kuliner dari masyarakat kita, masyarakat Melayu, dan kami sangat mendorong para pelaku usaha untuk menyiapkan itu, dan ini bagian daripada bagaimana kita mempertahankan tradisi kita di sisi kulinernya, untuk mempertahankan budaya kita pada saat kita masih kecil kemarin sampai sekarang kita dapat menikmati itu. Satu, saya masih kecil kemarin itu sering menikmati masakan dari, kalau saya asal dari Singkep. Singkep, Dabo ya. Itu di sana terkenal dengan bahan olahan aslinya dari sagu. Ya, kita sebut itu ada lempeng sagu yang dimakan dengan asam pedas lawannya. Dan kalau di Batam ini saya belum dapat menemukan lagi. Tapi yang ada satu paket. Ada penghasilnya itu di daerah dekat pelabuhan Punggur ujung sana itu, saya lupa lah namanya. Ada itu pulau ada pulau itu. Ngenang bukan? Ngenang ya. Ngenang. Dan mereka ada menghasilkan makanan itu, dan ini jarang disajikan di Kota Batam, dan itu menjadi menarik. Ya kan, kita bisa jadi ide juga ya. Kita di daerah Melayu ini kan sagu itu ada di Lingga. Nah, kalau di Kepri ya. Tapi kalau di Riau kan ada di Selat Panjang, ada di Meranti. Itu hasil produknya lebih kurang sama. Nah, dan itu yang harus kita kembangkan sebagai ciri khas kita orang Melayu. Sambil melestarikan produk tradisional lokal. Baik, Pak Edi, terima kasih masukannya, dan Kak Ella, kita tahan lagi bincang-bincang kita pemirsa terkait dialog khusus mengenai inovasi, karena kita akan kembali setelah yang satu ini sesaat lagi. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di Kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city.
Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporari. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri. Program ini dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Event Sport Tourism spektakuler di Asia, Bintan Triathlon 2024 sukses digelar. Perlombaan triathlon digelar sejak Sabtu dan Minggu. Event Natuna Geopark Marathon 2024 yang diselenggarakan 12 Mei 2024 oleh Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Natuna diminati prajurit TNI. Peluncuran dan pelayaran Perdana MP Putri Anggraini 07 dari Pelabuhan Harbour Bay, Batam ke Pelabuhan Putri Harbour Johor Bahru, Malaysia. Kami memiliki Key Room yang pertama di Asia Tenggara yang berfungsi sebagai pusat penilaian perkembangan, kegiatan pendidikan dan sesi terapi. Tayang setiap hari. Batam TV, Inspirasi Kepri. Ya baik, pemirsa Batam TV, kita kembali lagi di dialog khusus bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, dan kita masih membicarakan terkait inovasi dari produk lokal menjadi produk yang lebih kekinian. Dan kita bersama melawat teh dan kopi Teh Belakang Padang dan juga Bapak Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam, Bapak Henry Arulan. Dan kita masuk di segmen ketiga, mungkin kita akan berbicara sedikit mengenai sosial media, di mana melawat teh dan kopi ini memanfaatkan platform media sosial yang ada saat ini. Nah, saya ke Kak Eva gimana melawat dan teh dan kopi Teh Belakang Padang ini melakukan pemasaran ataupun berhubungan langsung dengan klien melalui media sosial. Ya, jadi pertama itu saya cerita pertama ya. Yeah. Saya buka di sini itu kebetulan pelanggan kita yang saya temuin pertama itu dari teman-teman Batam TV gitu ya, teman-teman media gitu. Jadi dan saya tahu teman-teman saya deketin dan saya minta bantu gimana supaya di-up dan mereka bikin testimoni. Nah, salah satu itu juga yang bikin lebih cepat dikenal kan ya. Jadi kita memang ke teman-teman media, kemudian sosial media juga saya juga selalu posting, bahkan satu hari itu bisa sekali, 2 kali sampai 5 kali gitu. Dan memang pangsa kita waktu awalnya itu kan kalangan bapak-bapak dan ibu-ibu gitu ya, belum kekinian waktunya awalnya itu. Jadi posting begitu sambutannya coba sekali dan testimoninya enak gitu, kangen, rasa kangen yang pernah ada dulu ya kan Pak. Kebetulan menu kita kan tradisional, ada nasi lemaknya
ingatin seperti masakan emak saya gitu. Ada serundengnya. Nah, itu tuh bikin saya termotivasi loh, Pak, karena ada masukan juga. Coba ininya agak ditambahin ini ya. Saya ikutin gitu apa maunya. Karena kan kita menjual itu kan apa yang diminta oleh masyarakat. Kita menyesuaikan permintaan pasar. Dan kemudian saya selalu posting di Facebook, kemudian di IG, di TikTok waktu itu belum aktif ya, kemudian tapi terakhir ini saya juga sudah main di TikTok. Jadi insya Allah di semua sosial media kita harus masuk gitu, aktif gitu ya. Kemudian kita bisa ada tenaga yang membantu tim juga, tim kreatif untuk bikin iklan. Kemudian saya juga tetap selalu pantau. Sekarang tuh saya lebih ke banyak yang promosi-promosi aja, karena kalau bagian teknis itu kita belajar juga ya Pak ya, bagaimana menanganin SOP di dapur, kemudian di pelayanan itu supaya kita bisa scale up, supaya bisa berinovasi. Jadi itu kita serahkan kepada ahlinya. Tapi kita pantau itu Pak. Kita pantau asal tidak lepas dari SOP yang kita berikan. Karena saya harus promosi terus nih ke sosial media tuh, harus kita gencar-gencar nih Pak, karena perlawanannya atau sambutan sosial media itu kan memang terasa banget kalau buat saya sih Pak. Ada yang pro, ada yang kontra ya, ada negatifnya, ada positifnya. Mungkin Ibu ambil yang positifnya saja gitu. Iya, dan masukan teman-teman juga melalui sosial media sangat membantu, dan saya sangat menerima itu bukan jadi suatu tantangan bukan jadi suatu yang recokin atau apa, tapi itu jadi tantangan supaya kita menjadi lebih baik lagi. Itu kan positif semua kalau saya anggap, walaupun masukannya negatif tapi tetap saya terima, dan itu pengembangan ya Pak ya. Tergantung kita terimanya seperti apa ya. Iya betul. Nah, saya ke Pak Hen, Pak, gimana Pak? Ini berinovasi seperti yang Ibu KEPA ini lakukan Pak. Ini di sosial media juga. Inovasi yang seperti apa sebaiknya dilakukan di sosial media Pak? Mungkin ada hal-hal yang perlu diperhatikan Pak. Baik. Jadi di dalam kita melakukan pemasaran atau marketing dari hasil usaha kita ini, berbagai macam media sosial dapat kita lakukan gitu ya. Seperti disampaikan tadi ya, mungkin melalui Facebook, kemudian melalui IG misalkan, melalui TikTok misalkan. Dan kalau saya lihat ini Melawa ini memang sudah hampir banyak dikenal orang lah, ya, karena memang bahasanya memang agak sedikit Melayuan begitu ya. Kalau Melawa disampaikan Kaela ini melawa, mengajak gitu ya. Tapi ada bahasa lain Melawa ini ada juga artinya yang mempercantik diri gitu kan. Iya. Sini Melawa gitu. Melawa aja. Ya, artinya itu memang Melawa ini sudah banyak dikenal masyarakat Batam. Yang jelas branding produknya kita munculkan dulu. Nah, jadi kalau seandainya Melawa di pikiran orang itu pasti ada teh tarik, pasti ada kopi yang enak, pasti ada masakan khas kecirian kemelayuan. Nah, ini yang mungkin perlu diangkat dulu. Kemudian selanjutnya yang berhubungan dengan hasil produk-produknya, ya memang Kaela ini telah berinovasi tadi dengan menggunakan TikTok yang sedemikian rupa, yang menarik, yang lucu, dan ini juga membuat orang ingin melihat, ingin mengetahui seperti apa sih makanan yang ada di Melawa itu. Dan ini merupakan inovasi juga di dalam kita membuat promosi-promosi itu. Jadi ini yang memang kita dorong terus. Makanya berbagai macam diklat kita laksanakan. Berbagai macam diklat kita laksanakan seperti diklat marketing digital, digital marketing ini kita laksanakan. Dan setahu saya bukan hanya kami Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan kegiatan diklat ini. Perindak juga melakukan kegiatan digital marketing ini, gitu kan. Dan jadi ini memang merupakan suatu langkah yang penting bagi para pelaku usaha untuk memasarkan produknya melalui berbagai macam media sosial sekarang ini. Dan itu perkembangan zaman juga. Iya, harus ikuti perkembangan zaman. Saya rasa demikian. Nah, kalau saya bersaran dia nih kayak Pak dari Kaela maksudnya, dari melawat teh dan kopi teh tarik belakangan ini sudah bisa membuka lapangan kerja bagi masyarakat Kota Batam ini seberapa banyak ya? Gitu? Kalau di Batam Center sendiri kan ini
Kalau yang jam tingginya itu kan pagi. Jadi kita di sini ada sekitar 16. Kemudian yang di Bengkong itu karena luas juga tempatnya dan biasa wisatawan juga ke sana ya. Grup ke sana itu sekitar 24. Jadi total 24 tambah 16 sekitar 30-an ya. 30-an, lumayan ya Pak ya? Nah, saya mau tanya ini. Iya Pak. Ya, kan tingkat grade daripada pelaku usaha ini kan ada mikro, ada kecil, ada menengah gitu kan. Ya. Kalau mikro ini kan omsetnya itu 2 miliar per tahun ini. Omsetnya. Ya. Asetnya ya 1 miliar lah, ini mungkin bagian daripada aset. Saya mau tahu khusus untuk melawani 2 tempat di Batam Center dengan di Bengkong, itu apakah masuk mikro atau sudah masuk kecil kira-kira? Kita kayaknya udah mau ke mikro ya Pak, udah meningkat ke situ. Ke kecil ya? Enggak, UMKM ke di atasnya ya kali ya Pak. Iya. Maksud saya begini, kalau mikro itu omset 1 tahun itu 2 miliar. Kalau mikro. Ya. Kalau di atas mikro itu kecil. Ya. Jadi kalau dia di atas 2 mikro, di atas 2 miliar sampai 5 miliar itu masuk kategori kecil. Kecil. Saya mau tahu aja, mungkin Kaela ini dengan melawannya mungkin ini sudah termasuk golongan kecil ini mungkin ya? Iya, masih ke situ Pak. Masih kecil, masih ke UMKM. Oke. Tapi mudah-mudahan kita semakin besar ya Pak ya. Bagaimana itu nanti? Itu kita harapkan. Itu kita harapkan. Lihat daripada jumlah karyawannya, ini memang betul-betul sudah membantu pemerintah Kota Batam dalam menyerap tenaga kerja. Sedangkan di sini saja sudah 16 tadi ya, 16 yang bisa dibayarkan gajinya lah, yang bekerja di Melawai ini khusus di Batam Center ya. Belum yang di Bengkong. Alhamdulillah kami berdoa, tentunya kita berharap ya terus Melawai ini cabangnya buka ketiga, buka keempat. Amin. Ya, amin. Insya Allah. Mungkin kayak lagi harapannya ke depan untuk melawah teh dan kopi Tari ini. Iya, harapan kami tetap pemerintah kota tetap mendukung, ya memang selalu tetap mendukung, tapi mungkin tetap diinformasikan bahwa kuliner tradisional itu memang harus tetap wajib dilestarikan dan biar tidak lupa gitu ya Pak. Mudah-mudahan anak cucu kita bisa masih menikmatin kuliner tradisional yang mungkin sebelumnya saya sempat bicara udah hampir lupa gitu karena nggak ada yang tersedia, mungkin ada tapi tidak selalu tidak selalu diinformasikan gitu kan Pak. Tapi ini udah ada pakemnya Pak. Misalnya kayak minuman tradisional dan Batam ini nih, makanan ini gitu Pak. Dari dinas sendiri itu udah ada listnya terus berapa gitu. Saya penasaran. Kalau ya pasti tentu ada. Mungkin yang udah masuk ini wajib kita bina makanan seperti itu. Kita memang khusus untuk makanan-makanan tradisional itu kita memang sudah punya catatannya. Ya kan, seperti makanan-makanan ringan lah. Kalau di daerah Pekanbaru itu namanya kemojo, ya kan. Kalau kita di daerah Kepri ini bingke bakar namanya, ya kan. Kemudian juga kue kole-kole misalnya. Dan sekarang kita sudah tahu artinya itu siapa yang membuat bingke bakar tadi atau kole-kole ini tadi, siapa yang membuat makanan-makanan tradisional tadi, kita sudah punya catatan. Dan ini memang terus kami sampaikan, kami ingin ini terus dilestarikan. Jadi makanya kami terus informasikan, jangan lupa kita harus melakukan pemasarannya melalui berbagai macam media sosial. Sekarang begini, kalau seandainya kita ini ingin makan kole-kole kacang, di mana kita mau cari sekarang ini? Di mana kita mau cari? Kaelah lah kalau saya tanya nih, kalau seandainya mau cari kole-kole kacang itu di mana mau cari? Kita ketemunya itu mungkin pada saat kegiatan acara-acara nikahan lain sebagainya. Tapi jual umum kita nggak ketemu gitu. Dan ini sering kami lakukan pembinaan. Tolonglah ini terus dilakukan pemasaran gitu kan. Kita mau beli di mana ada begitu. Karena ini memang makanan-makanan tradisional yang dulu-dulunya mama-mama kita masak, sekarang ini udah susah mendapatkan. Kami dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro ini berkepentingan untuk bagaimana membina mereka ini terus melakukan inovasi-inovasi dan
penjualan di tempat-tempat tertentu begitu. Dan kita berusaha ini terus tersedia jika ini diinginkan oleh masyarakat Kota Batam. Terutama ya yang datang dari orang Singapura, orang Malaysia itu kenal dengan makanan ini, tahu dengan makanan ini. Dan itu sulit kita cari. Kami terus lakukan pembinaan. Ya, mudah-mudahan ke depan ya semakin baiklah di Kota Batam ini dapat menyediakan kuliner-kuliner yang diinginkan oleh apakah dari luar atau masyarakat Batam itu sendiri. Baik, saya ke Kaila sebagai seorang pelaku entrepreneur kalau saya bisa bilang. Ini pesannya nih bagi para pemula untuk terus berinovasi untuk mempertahankan produk, terutama ini produk lokal, gimana bisa bertahan lama gitu. Ya, saran saya begini, kalau mau masuk sebagai entrepreneur atau pengusaha, khususnya kuliner ya, kita harus bisa membuat positioning tersendiri gitu. Mungkin banyak bermacam-macam di luar sana, tapi kita harus bikin yang beda. Gitu. Berani tampil beda. Iya, berani tampil beda, itu sangat menjual karena saya sudah melakukan itu. Jadi kalau ada yang beda dan belum ada di Batam atau belum pernah atau belum banyak orang lakukanlah, dan tetap dibantu oleh pemerintah, kemudian tetap dilakukan pemasarannya dan itu sejalan. Tapi lakukan dulu itu, bagus, berhasil, baru kita berani kita jual untuk dipasarkan, gitu. Menurut saya. Berbeda harusnya. Berbeda. Intinya tampil beda ya, jangan takut tapi beda. Tradisional belum banyak yang main ya Pak ya. Banyak tapi mungkin belum keluar ya Pak ya. Tapi peluang juga masih besar. Peluang masih besar karena diminta wisatawan sebenarnya. Pak Hendy nih Pak, sarannya Pak untuk pentingnya seorang entrepreneur atau pelaku usaha untuk terus berinovasi Pak. Iya, memang ini merupakan suatu kewajiban dan persyaratan bagi pelaku usaha untuk melakukan entrepreneurship ini, melakukan bagaimana mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi baru yang berhubungan dengan kuliner ini. Itu menjadi kewajiban dan menjadi persyaratan. Jadi bagi para pelaku usaha pemula seperti disampaikan tadi, ya paling tidak kita mencoba. Jadi kita mencoba untuk kalangan dekat dulu. Ya, untuk kalangan terdekat, apakah mungkin tetangga, atau mungkin kaum kerabat. Ya, nanti kalau seandainya mungkin mendapat sambutan baik, baru nanti akan meningkat yang lebih besar lagi. Cuman saya sampaikan, jangan buru-buru berhutang atau meminjam ke suatu tempat, apakah mungkin apalagi ke rentenir ya. Ya, jadi artinya kita gunakan modal yang ada dulu. Kalau seandainya potensinya bagus, nanti baru kita berunding dengan keluarga, datang ke Plut, berkoordinasi, saya punya ini dan potensinya bagus, kira-kira apa yang dapat kami lakukan terkait dengan permodalan. Ya, nanti akan dipersiapkan. Dan kami dari Dinas Koperasi Usaha Mikro itu memiliki UPT Blut dana bergulir. Bunganya 4%, sangat rendah dibanding dengan KUR 6%. Tapi kalau di dana bergulir hanya 4%, tetapi memang harus pakai agunan. Dan ini merupakan suatu kesempatan bagi kita, kalau seandainya mungkin potensinya bagus, kita bisa memanfaatkan permodalan dari dana bergulir ini. Artinya untuk mulai satu saat, catatan pentingnya itu jangan berutang dulu Pak ya? Iya. Baik, terima kasih Pak inspirasinya hari ini, dan juga Kaila terima kasih untuk waktunya, tadi sudah menginspirasi juga pemirsa di rumah. Baik, demikian dialog khusus kita kali ini. Bisa Batam TV, demikian bincang-bincang kita bersama Dinas Koperasi dan juga owner dari Melawa dan Kopi Teh Tarik Belakang Padang. Dan saya doakan semoga usaha Ibu Melawa dan Kopi Teh Tarik Belakang Padang ini semakin maju ke depannya dan makin bisa menciptakan lapangan kerja yang lebih besar lagi bagi masyarakat Kota Batam. Dan terutama dukungan dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga kita masih butuhkan Pak ya. Untuk sama-sama agar para pelaku UMKM Kota Batam dan entrepreneur di Kota Batam ini selalu naik kelas. Baik, demikian dialog khusus kita kali ini. Saya Herman Syari beserta tim yang tugas pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Batam TV, Inspirasi Kepri.